Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Rahman Hemiranto dengan NPM 290205002 dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan membahas tentang persediaan dari mata kuliah pengantar akuntansi 2 dengan dosen pengampu yaitu Bu Desi Arigawati SEAK MSI. Pengertian persediaan. Menurut Zaki Baridwan, pengertian persediaan atau inventory adalah pos-pos aktiva yang dimiliki untuk dijual dalam operasi bisnis normal atau barang yang akan digunakan atau dikonsumsi dalam memproduksi barang yang akan dijual. Menurut Sofyan Asauri dalam buku Marihot Manulang dan Derina Sinaga, persediaan adalah sebagai suatu aktiva lancar yang meliputi barang-barang milik perusahaan dengan maksud untuk dijual dalam suatu periode usaha normal atau persediaan barang-barang yang masih dalam pekerjaan, proses produksi, ataupun persediaan bahan baku yang menunggu penggunaannya dalam suatu proses produksi. Yang ketiga, menurut Kasmir adalah persediaan merupakan sejumlah barang yang disimpan oleh perusahaan dalam suatu tempat atau gudang. Persediaan merupakan cadangan perusahaan untuk proses produksi atau penjualan pada saat dibutuhkan. Menurut Benny Alexandria adalah suatu aktiva yang meliputi barang-barang milik perusahaan dengan maksud untuk dijual dalam suatu periode usaha tertentu, atau persediaan barang-barang yang masih dalam pekerjaan atau proses produksi, ataupun persediaan bahan baku yang menunggu penggunanya dalam proses produksi. Nah, jadi dari beberapa pendapat di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa persediaan adalah suatu jenis aktiva yang dimiliki perusahaan sampai tanggal neraca dan digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Kita lanjut. Jenis-jenis persediaan. Yang pertama, ada persediaan bahan baku atau raw material. Yang kedua, ada persediaan barang dalam proses atau work in process atau juga good in process. Yang ketiga, persediaan bahan pembantu atau factory atau juga manufacturing supplier. Yang keempat, ada persediaan barang dagang atau merchandise inventory. Yang pertama, yaitu persediaan bahan baku atau raw material. Persediaan bahan baku adalah bahan baku yang akan diproses lebih lanjut dalam proses produksi. Jadi bisa dibilang persediaan bahan baku itu adalah bahan mentah dari suatu perusahaan untuk dilakukan suatu proses produksi. Yang kedua yaitu persediaan barang dalam proses, work in process atau good in process. Nah, bahan baku yang sedang diproses di mana nilainya merupakan akumulasi biaya bahan baku atau raw material cost, biaya tenaga kerja, direct labor cost, dan biaya overhead, factory overhead cost. Yang ketiga yaitu persediaan bahan pembantu atau factory atau juga manufacturing supplier adalah bahan baku yang dibutuhkan dalam proses produksi namun tidak secara langsung dalam dilihat secara fisik pada produk yang dihasilkan. Yang keempat yaitu persediaan barang dagang atau merchandise inventory adalah barang yang langsung diperdagangkan tanpa mengalami proses lanjutan. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dan jenis-jenisnya, di sini ada metode pencatatan persediaan. Ada dua metode. Yang pertama yaitu sistem fisik atau bisa dibilang periodik, ada sistem buku atau dibilang perspektual. Sistem fisik itu adalah metode pencatatan persediaan yang tidak mengikuti mutasi persediaan sehingga untuk mengetahui jumlah persediaan saat tertentu harus diadakan perhitungan fisik atas persediaan barang atau stock of name. Dan untuk sistem buku atau perspektual yaitu sistem pencatatan persediaan yang mengikuti mutasi persediaan barang setiap saat diketahui dari rekening perusahaan. Nah, tadi itu jenis-jenisnya atau metodenya. Sekarang kita masuk ke jurnal pencatatan. Dan yang ini adalah jurnal pencatatan persediaan dalam sistem persediaan periodik. Bisa kita lihat, di sini ada beberapa transaksi. Yang pertama yaitu ayat jurnal untuk mencatat pembelian. Dan untuk pembelian itu di debit, sedangkan hutang dagangnya itu di kredit. Dan ayat jurnal untuk mencatat penjualan yaitu piutang dagang di debit dan penjualan di kredit. Yang ketiga yaitu ayat jurnal untuk mencatat persediaan akhir periode. Yang ada ikhtisar laba rugi di debit, persediaan saldo awal di kredit, persediaan saldo akhir di debit, dan ikhtisar laba rugi di kredit. Selanjutnya yaitu ada ayat jurnal penutup. Terdapat persediaan yaitu di debit, harga pokok penjualan atau HPP itu di kredit, dan ada juga pembelian di debit dan persediaan awal di kredit. Nah, yang selanjutnya yaitu jurnal pencatatan persediaan dengan sistem persediaan perspektual. Yang pertama yaitu ayat jurnal untuk mencatat pembelian
ada pembelian yaitu di debit dan hutang dagang di kredit. Ini hampir sama dengan sistem persediaan periodik. Hanya bedanya yaitu yang kedua, ayat jurnal untuk mencatat penjualan di hutang dagang yaitu di debit, penjualan di kredit, HPP itu di debit dan persediaan harga pokok itu di kredit. Yang ketiga yaitu ayat jurnal untuk retur penjualan dan harga pokok. Ada retur penjualan yaitu di debit dan piutang dagang yaitu di kredit. Persediaan di debit dan harga pokok penjualan atau HPP itu di kredit. Selanjutnya yaitu metode penilaian persediaan. Di sini ada 3 metode. Yang pertama metode FIFO, metode LIFO, dan metode rata-rata tertimbang. Untuk FIFO yaitu first in first out, dan untuk LIFO yaitu last in first out, dan metode rata-rata tertimbang yaitu average. Metode FIFO first in first out atau MPKP, masuk pertama, keluar pertama. Rep dan Warren menyatakan persediaan akhir berasal dari biaya paling akhir, yaitu barang-barang yang dibeli paling akhir. Kebanyakan perusahaan menjual barang berdasarkan urutan yang sama dengan saat barang dibeli, terutama dilakukan untuk barang yang tidak tahan lama dan barang yang modelnya sering berubah. Dalam metode FIFO atau first in first out, biaya diasumsikan dalam harga penjualan dengan urutan yang sama saat biaya tersebut terjadi. Nah, jadi teman-teman, untuk metode FIFO itu ketika barang masuk pertama, yaitu adalah barang yang keluar nanti pertama kalinya. Selanjutnya yaitu metode LIFO atau last in first out. Dan ini kebalikan dari FIFO. Kalau FIFO itu first in first out, kalau LIFO yaitu last in first out. Menurut PSAK nomor 14 tahun 2009, formula LIFO atau last in first out yaitu biaya dialokasikan dengan asumsi bahwa barang yang terakhir dibeli akan dijual lebih dahulu, sehingga biaya persediaan yang dimiliki mencakup biaya barang yang dibeli selama pembelian paling pertama. Nah, bisa kita lihat penjelasannya saja sudah berbeda. Ini kebalikan dari metode FIFO. Jika metode FIFO itu barang yang pertama kali dibeli dan itu pertama kali untuk dijual, maka untuk metode FIFO yaitu barang yang terakhir dibeli itu yang pertama keluar. Lalu selanjutnya yaitu metode rata-rata tertimbang atau average. Menurut PSAK nomor 14 tahun 2009, formula metode rata-rata tertimbang atau average yaitu metode biaya rata-rata tertimbang didasarkan pada asumsi bahwa seluruh barang tercampur sehingga mustahil untuk menentukan barang mana yang terjual dan barang mana yang tertahan di persediaan. Harga persediaan dan barang terjual dengan demikian ditetapkan berdasarkan harga rata-rata yang dibayar untuk barang tersebut yang ditimbang menurut jumlah yang dibeli. Nah, jadi bisa dibilang metode rata-rata timbang yaitu metode tengah. Jadi ketika ada 5 barang, maka barang yang ketiga yaitu yang kita jual terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu perbandingan metode FIFO, LIFO, dan average. Nah, di sini teman-teman bisa kita lihat untuk perbandingan metode FIFO, LIFO, dan average yaitu untuk FIFO menghasilkan harga pokok yang rendah, menghasilkan laba kotor yang tinggi, menghasilkan persediaan akhir yang tinggi, dan untuk metode LIFO yaitu menghasilkan harga pokok penjualan yang tinggi, menghasilkan laba kotor yang rendah, dan menghasilkan persediaan akhir yang rendah. Dan untuk average atau rata-rata yaitu menghasilkan harga pokok penjualan, laba kotor, dan persediaan akhir yang mendekati metode FIFO. Nah, jadi untuk average itu hampir mendekati FIFO, sedangkan FIFO itu dan LIFO itu bisa kita ibaratkan bertolak belakang. Jika metode FIFO itu menghasilkan harga pokok yang rendah, maka metode LIFO itu menghasilkan harga pokok penjualan yang tinggi. Dan selanjutnya yaitu contoh soal. Bisa kita lihat contoh soalnya yaitu di Excel. Nah, teman-teman, ini sudah ada contoh soal persediaan FIFO, LIFO, dan average. Jadi, di sini saya akan menjelaskan gimana sih cara untuk penulisan persediaan dengan metode FIFO. Nah, di sini sudah terdapat sebuah transaksi pada tanggal 1, saldo 300 unit, seharga 2.000 per unitnya. Nah, jadi kita masukkan ke dalam kolom saldo, sebesar unitnya 300, harga satuannya 2.000, lalu 300 dikali 2.000, sudah selesai. Ini kita beri garis pada tanggal 1, kita beri garis,
Lalu transaksi selanjutnya yaitu tanggal 10 penjualan 275 unit, harga unitnya per unitnya 3.000. Kita masukkan ke dalam kolom keluar, unitnya 275 dengan harga satuannya 3.000. Kita pakai harga satuan yang di saldo, berarti 2.000. Jumlah harganya adalah 275 dikali 2.000, totalnya yaitu 550.000. Di sini 300 unit dikurang 275. Kenapa? Karena kita menggunakan metode FIFO, yaitu first in, first out. Pertama kali masuk, maka dia akan yang pertama kali keluar. Maka 300 dikurang 275, totalnya yaitu sekitar 25. Harga satuannya kita pakai 2.000. Maka totalnya yaitu 50.000. Ini sudah selesai transaksinya. Maka kita beri garis lagi. Kita lanjut ke transaksi selanjutnya, yaitu pada tanggal 14. Pembelian 250 unit yang harga satuannya 2.050 ribu rupiah. Ternyata di sini terjadi kenaikan sebesar 50 rupiah. Maka pada penulisannya itu tidak boleh digabung. Kita tulis di harga masuk. Di masuknya yaitu 250 dengan harga satuannya 2.050. Jadi totalnya yaitu 512.500. Maka di kolom saldonya kita turunin kembali 25 dengan harganya 2.000 dengannya 50.000. Lalu kita masukkan transaksi yang tadi pembelian ke dalam kolom saldo 250 dengan harga satuannya 2.050. Totalnya berarti 512.500. Nah teman-teman, jadi bisa diingat jika ada transaksi pembelian atau masuk ketika harga satuannya dia berbeda, itu tidak boleh digabung kecuali ketika dia harga satuannya sama. Karena ini harga satuannya mengalami kenaikan, maka ininya kita pisah. Di kolom saldonya kita pisah. Jangan lupa kita beri kotak lagi. Selanjutnya yaitu pada tanggal 17 penjualan sebesar 100 unit dengan harga satuannya yaitu 3.000 per unit. Kita isi di kolom keluar 100 unit dengan harga satuannya. Mohon maaf, di sini terjadi pembelian 100 unit, maka kita pakai yang 25-nya karena first in first out. Jadi di sini 25 dengan harga satuannya 2.000. Di sininya berarti untuk jumlah harganya yaitu 50.000. Ternyata penjualannya yaitu 100 dan di sini terdapat persediaan yaitu 25. Berarti kita pakai yang 25 unit, 250 unitnya. Jadi 75 dengan harga satuannya 2.050. Jadi totalnya adalah dengan kali dengan 2.005. Totalnya 153.750. Berarti di sininya kita total, kita jumlah 100 unit. Harga satuannya kita kosongin. Ini kita jumlah totalnya 203.750. Karena di sini
250 dan kita sudah pakai 75-nya, berarti 275 mohon maaf, dikurangi 75, maka totalnya sisa 175. Harga satuannya tetap pakai 2050. Dari jumlah, berarti totalnya yaitu 358.750. Kita garis, kita kotakin. Jadi karena ini transaksinya sudah selesai. Untuk yang terakhir yaitu tanggal 19 pembelian sebesar 350 unit dengan harga per unitnya 2000. Ternyata harga per unitnya kembali lagi. Berarti kita ingat berarti tadi bahwa jika harga per unitnya berbeda itu tidak boleh digabung. Berarti kita di kolom masuk, $350 unit dengan harga unitnya 2000, jumlahnya yaitu nilai 700.000. Di sini berarti untuk di kolom saldonya kita turunin lagi 175 dengan harga satuannya 2050 dan totalnya 358.750. Di bawahnya baru kita masukin yang 350 unit dengan harga satuannya 2000 dengan jumlah harganya 700.000. Ini sudah selesai transaksinya, jangan lupa kita dikotakin. Berarti untuk persediaan kita dengan menggunakan metode FIFO yaitu totalnya 175 di jumlah 350, harga satuannya kita kosongin, 358.750 ditambah 700.000, totalnya 1.058.750. Maka total persediaan kita dengan menggunakan metode FIFO yaitu dengan pada 525 unit dengan jumlah harganya yaitu 1.058.750. Dan jika nanti di bulan selanjutnya terdapat transaksi lagi, berarti kita lanjutkan di kolom berikutnya. Jadi teman-teman, ini adalah metode FIFO. Kita lanjut ke metode LIFO-nya. Baik teman-teman, jika tadi kita sudah membahas tentang metode FIFO, maka sekarang kita akan lanjut ke metode LIFO. Nah, tabelnya sama seperti tadi kolomnya dan soalnya juga sama seperti tadi, hanya cara pengerjaannya aja yang berbeda. Nah, kita ketik di sini pada tanggal 1, saldo awalnya 300 unit dengan harga satuannya 2000. Itu totalnya adalah 600.000. Kita garisin. Nah, untuk transaksi yang selanjutnya yaitu pada tanggal 10 terjadi penjualan sebesar 270 unit dengan harga per unitnya yaitu 3.000. Ini sama 275 dengan harga satuannya kita pakai 2000. Dan berarti jumlahnya dengan kali 550.000 sama seperti tadi, karena di sini ada persediaan 300 dikurangi 275 karena terjadi penjualan, berarti totalnya bisa 25 unit dengan harga satuannya 2000, totalnya yaitu 50.000. Sudah selesai, kita beri garis lagi. Transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 13
terjadi pembelian sebesar 250 unit dengan harga per unitnya yaitu 2.050. Sama seperti tadi, tidak boleh digabung karena harga satuannya yaitu berbeda. Jadi di sini 250 per unit dengan harga per unitnya 2.050. Totalnya 12.500. Maka yang 25 kita turunin lagi 2.000, 50.000. Lalu untuk yang masuk transaksi pembeliannya kita taruh di bawah saldo tadi 250 dengan harga satunya 2.050, totalnya 512.500. Sudah selesai pencatatannya, kita beri garis lagi. Lalu pada tanggal 14 penjualan sebesar 100 unit dengan harga per unitnya yaitu 3.000. Kita isi di kolom keluar 100 unit. Oh, maaf, karena di sini kita menggunakan metode LIFO, last in first out. Berarti di sini kita last in first out, berarti yang terakhir kali masuk maka dia yang akan pertama kali keluar. Maka di sini yang terakhir kali masuk yaitu 250 unit dengan harga satuannya 2.050. Maka kita tipis ini 100 dengan harga satuannya 3.000 unit, 3.000, mohon maaf, dengan harga satuannya 2.050 jumlahnya. Nah, karena ini menggunakan metode LIFO beda dengan metode FIFO, maka yang 25-nya ini belum kepake atau belum keluar. Maka kita turunin lagi 25 dengan harga satuannya 2.000, totalnya 50.000. Dan di bawahnya kita 250 dikurangi 100 karena terjadi penjualan, berarti sisa 150 dengan harga per unitnya 2.050. Maka totalnya adalah berarti 150 kita kalikan dengan 2.050 itu 307.500. Kita beri garis lagi karena transaksinya sudah kelar. Jangan lupa ditanggalkan tanggal 14. Nah, untuk transaksi selanjutnya yaitu pembelian dengan 350 unit dengan harga satuannya yaitu 2.000 karena ternyata terjadi penurunan harga lagi dari yang 2.050 sampai ke 2.000. Maka tidak boleh digabung. Tanggal 19 kita isi di kolom masuk 350 unit dengan harga satuannya 2.000. Maka totalnya adalah 700.000. Dan di sini di saldonya kita turunkan lagi yang 150 karena kita tidak gabung. Mohon maaf, kita turunkan lagi ya dari 25 karena yang 25-nya ini tidak keluar. Masih ada saldo 25 dengan harga yang satuannya 2.000 dan ada persediaan yang 150 unit dengan harga satuannya yaitu 2.050. Maka 25 nah harganya 2.000, jumlah harganya 50.000, 150 dengan harga satuannya 2.050, totalnya 307.500. Baru kita turunin yang transaksi pembelian yang tadi yaitu 350 dengan harga satuannya 2.000 dan jumlah harganya yaitu 700.000. Nah, kita beri garis lagi karena transaksinya sudah selesai. Nah, teman-teman, kita jumlah dari 25
15 dan 350 untuk mengetahui saldo akhir persediaan kita dengan menggunakan metode LIFO-nya. Jadi sama dengan 25 ditambah 150 ditambah 350, totalnya 525. Untuk harga satunya kita kosongkan saja. Lalu ininya kita jumlah juga 50.000 ditambah 307.500 ditambah 700.000, totalnya yaitu 1.507.500. Nah, jadi kita beri garis lagi. Total dari persediaan kita yaitu sebanyak 525 unit dengan jumlah harganya yaitu 1.057.500. Jadi berbeda dengan hasil total persediaan menggunakan metode FIFO, karena ini menggunakan metode LIFO yaitu last in first out. Jadi yang pertama kali keluar, yang terakhir kali masuk, dia yang pertama kali keluar. Nah, jadi mungkin hanya itu saja dari saya, penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan berbelit-belit, karena saya juga masih belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.